I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu adalah strategi perusahaan yang menerapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama tergantung pada siapa konsumennya atau kondisi pembelinya. Misalnya waktu, tempat, atau jumlah pembelian walaupun biaya produksinya sama. Yang artinya dua orang biasa membeli barang yang sama tetapi membayar dengan harga berbeda. Contohnya itu tiket pesawat lebih murah untuk belajar dibandingkan orang dewasa. Yang kedua itu tujuan diskriminasi harga. Tujuan diskriminasi harga itu meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan dengan menerapkan harga berbeda pada konsumen yang berbeda. Perusahaan biasanya menjual produk kepada lebih banyak konsumen atau termasuk yang tidak sanggup membeli di harga tengah. Terus jika perusahaan bisa mengenali dan menyesuaikan harga untuk setiap individu, disebut diskriminasi harga derajat pertama, maka perusahaan dapat mengambil seluruh surplus konsumen di pasar, artinya keuntungan maksimal. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas contoh diskriminasi harga. Yang pertama, tiket pesawat. Harga tiket pesawat dengan rute dan bangku yang sama bisa mendapatkan harga yang berbeda tergantung kapan mereka membelinya. Jika mereka membeli lebih awal, maka harga tiket yang mereka dapatkan lebih murah. Tetapi jika mereka membeli dalam waktu yang lebih dekat atau mendadak, harga tiket yang mereka dapatkan lebih mahal. Yang kedua, tiket bioskop. Tiket bioskop untuk pelajar, mahasiswa, dan anak-anak lebih murah dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, itulah contoh dari diskriminasi. Sifat dasar diskriminasi harga yang pertama, produk sama harga berbeda antar konsumen, artinya produsen menjual barang atau jasa yang sama tetapi dengan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Perbedaan harga ini biasanya didasarkan pada daya beli, lokasi, atau kondisi pasar tertentu. Yang kedua, bertujuan memaksimalkan keuntungan. Tujuan utama diskriminasi harga adalah untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin dengan menyesuaikan harga sesuai kemampuan dan keinginan membayar dari tiap konsumen. Yang ketiga, produsen memiliki kekuatan pasar. Diskriminasi harga hanya dilakukan oleh produsen yang memiliki pengaruh atau kontrol terhadap harga pasar seperti monopoli dan oligopoli. Yang keempat, konsumen tidak bisa saling memindahkan produk. Artinya, konsumen yang membeli dengan harga lebih rendah tidak dapat menjual kembali kepada konsumen lain dengan harga lebih tinggi. Jika bisa, maka diskriminasi harga tidak akan berhasil karena pasar akan menyimbangkan harga. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh diskriminasi harga. Yang pertama adalah produsen memperoleh keuntungan lebih besar dengan menerapkan diskriminasi harga. Jadi, produsen itu dapat menjual barang atau jasa dengan harga berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda sesuai kemampuan mereka membayar. Hal ini memungkinkan produsen dapat memaksimalkan pendapatan dan memperoleh laba yang lebih besar atau lebih tinggi. Nah, yang kedua itu adalah terjadi alokasi barang atau jasa yang lebih luas. Diskriminasi harga memungkinkan konsumen dengan daya beli rendah tetap dapat
produk. Misalnya, adanya harga diskon untuk pelajar atau lansia membuat produk lebih terjangkau, sehingga distribusi barang atau jasa menjadi lebih merata di masyarakat. Yang ketiga adalah sebagian konsumen dirugikan karena membayar lebih mahal, meskipun sebagian konsumen diuntungkan. Ada juga yang dirugikan karena harus membayar dengan harga lebih tinggi. Biasanya kelompok ini adalah konsumen dengan daya beli tinggi atau mereka yang tidak memiliki alternatif lain. Yang keempat adalah menimbulkan ketidakadilan dalam harga antar konsumen karena satu produk dijual dengan harga berbeda kepada orang yang berbeda. Muncul kesan ketidakadilan. Dua konsumen bisa membayar harga yang berbeda untuk produk yang sama hanya karena perbedaan kemampuan atau kondisi mereka. Yang kelima adalah dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Diskriminasi harga bisa meningkatkan efisiensi karena produk yang mungkin tidak terjual pada harga tinggi tetap dapat dijual dengan harga lebih rendah ke kelompok lain. Ini mengurangi pemborosan atau membantu produsen menjual seluruh produknya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga, yaitu strategi perusahaan menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita lihat satu persatu melalui grafik yang ditampilkan di PPT berikut. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama atau first degree price discrimination. Pada gambar pertama, dapat kita lihat kurva permintaan dan kurva biaya marginal atau marginal cost dan titik keseimbangan monopolistik di mana harga berada pada PM dan kuantitas QM. Selanjutnya, area A dan B menunjukkan total surplus konsumen sebelum terjadi diskriminasi harga. Dalam diskriminasi harga tingkat pertama atau juga disebut perfect price discrimination, produsen mampu mengetahui secara tepat berapa harga maksimum yang bersedia dibayar oleh masing-masing konsumen. Oleh karena itu, setiap unit barang dijual dengan harga yang berbeda sesuai kemampuan konsumen. Akibatnya, seluruh surplus konsumen pada daerah A dan B berpindah menjadi keuntungan produsen, sehingga tidak ada surplus konsumen yang tersisa. Output yang dihasilkan sama dengan tindakan efisiensi sosial, artinya tidak ada deadweight loss. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi harga paling sempurna, tetapi juga yang paling sulit diterapkan dalam praktik karena produsen jarang memiliki informasi lengkap tertentu preferensi setiap individu. Sebagai contoh nyata, sistem tawar-menawar dalam lelang atau penentuan tarif jasa profesional seperti pengacara, konsultan, dan konsultan dapat mendekati bentuk diskriminasi tingkat pertama ini. Selanjutnya yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua atau second degree price discrimination. Gambar kedua menggambarkan diskriminasi harga tingkat kedua di mana perusahaan tidak mengenal kemampuan membayar tiap individu secara spesifik, tetapi tetap membedakan harga berdasarkan jumlah atau blok konsumsi. Kita dapat melihat dari grafik bahwa kuantitas kecil Q1 harga yang dikenakan adalah P1, sedangkan pada kuantitas yang lebih besar atau Q2 harga turun menjadi P2. Artinya semakin banyak konsumen membeli, semakin rendah harga rata-rata yang mereka bayar. Prinsip ini digunakan untuk mendorong konsumen membeli dan dalam jumlah besar, sekaligus menarik sebagian surplus konsumen menjadi keuntungan tambahan bagi produsen. Namun, tidak seluruh surplus dapat diambil seperti pada tingkat pertama. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada tarif listrik bertingkat, harga grosir atau paket data internet, di mana semakin besar kapasitas yang dibeli, maka harga per unitnya menjadi lebih murah. Diskriminasi tingkat kedua ini menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan profitabilitas karena walaupun produsen tidak sepenuhnya menguasai informasi, mereka masih dapat mengoptimalkan pendapatan melalui segmentasi berdasarkan volume konsumsi. Yang terakhir, diskriminasi harga tingkat ketiga atau third degree price discrimination. Selanjutnya pada gambar ketiga, kita melihat diskriminasi harga tingkat ketiga atau market segmentation price discrimination. Dan pada kasus ini, pasar dibagi menjadi dua atau lebih segmen konsumen berdasarkan perbedaan elastisitas permintaan. Grafik menunjukkan dua pasar berbeda, pasar pertama permintaan D1 dan pasar kedua dengan permintaan D2. Masing-masing pasar memiliki pendapatan marginal atau MR1 dan MR2 dan biaya marginal MC1 dan MC2 yang berbeda, namun total biaya marginal digambarkan oleh TMC.
Harga ditentukan pada titik di mana MR sama dengan MC di masing-masing pasar. Pasar dengan permintaan yang tidak elastis akan dikenakan harga lebih tinggi, sementara pasar dengan permintaan yang lebih elastis dikenakan harga lebih rendah. Strategi ini memungkinkan produsen untuk memaksimalkan keuntungan total dari dua segmen pasar yang memiliki karakteristik konsumen berbeda. Contohnya dapat ditentukan pada harga tiket bioskop, kereta api, atau pesawat yang berbeda untuk pelajar, dewasa, dan lansia, atau perbedaan harga produk di negara maju dan negara berkembang. Baik, selanjutnya saya di sini menerangkan tindakan mematikan perusahaan. Yang pertama adalah menjual produk di bawah biaya produksi untuk waktu tertentu. Ini adalah langkah awal perusahaan besar sengaja menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya, sehingga menderita kerugian dalam jangka pendek. Yang kedua, menciptakan persaingan tidak sehat di pasar. Tindakan menjual di bawah biaya produksi ini membuat pesaing, terutama yang lebih kecil dan kurang memiliki modal, tidak mampu bersaing. Lanjut, yang ketiga, menyulitkan pesaing kecil bertahan hidup. Karena tidak dapat mengganggu kerugian sebesar perusahaan predator, pesaing kecil terpaksa keluar dari pasar atau bangkrut. Yang keempat, itu setelah pesaing keluar, produsen menaikkan harga kembali. Begitu pesaing utama tersingkir, perusahaan predator akan memiliki monopoli atau kekuatan pasar yang dominan. Mereka kemudian memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga hingga jauh di atas tingkat harga semula atau harga yang seharusnya kompetitif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu merugikan konsumen dalam jangka panjang. Meskipun konsumen diuntungkan sementara saat harga rendah, pada akhirnya mereka dirugikan karena di masa depan harus membayar harga yang lebih tinggi akibat berkurangnya pilihan dan hilangnya persaingan. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga berbeda kepada konsumen untuk produk yang sama. Praktik ini dilakukan produsen dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan syarat adanya kekuatan pasar dan tidak adanya arbitrase antar konsumen. Diskriminasi harga dapat membawa dampak positif seperti memperluas akses barang atau jasa bagi konsumen berdaya beli rendah dan meningkatkan efisiensi pasar, namun juga menimbulkan sisi negatif berupa ketidakadilan harga dan potensi kerugian bagi konsumen tertentu. Dalam jangka panjang, strategi ini perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi praktik tidak sehat seperti predatory pricing yang bisa mematikan pesaing dan merugikan konsumen. Baik, sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.